Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belinda Salma Putri Widiantantri. Di sini saya akan membedah dan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal yang saya ambil di sini adalah pasal 48 tentang pedoman perilaku penyiaran. Di ayat 2 yang berbunyi, pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun dan bersumber pada A. Nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan B. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Serta pada ayat 4 yang berbunyi, pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi sekurang-kurangnya berkaitan dengan A. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, B. Rasa hormat terhadap hal pribadi, C. Kesopanan dan kesusilaan, D. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme, E. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan, F. Penggolongan program dilakukan menurut usia halayak, G. Penyiaran program dalam bahasa asing, H. Ketepatan dan kenetralan program berita, I. Siaran langsung, dan J. Siaran iklan. Kasus yang saya angkat di sini terdapat 4 kasus. Yang pertama terjadi pada 22 Januari 2019 pada acara Pagi-Pagi Pasti Happy yang disiarkan di Trans TV. Acara tersebut mendapatkan teguran dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam siaran tersebut terdapat pelanggaran pada pasal 48 ayat 2 butir E mengenai perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Di siaran tersebut menampilkan wawancara dengan 2 anak laki-laki tentang kronologi kejadian tsunami Selat Sunda. Padahal hal tersebut sudah jelas melanggar UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran karena wawancara tersebut seperti mengingatkan kembali akan trauma tentang bencana tsunami yang sudah 2 anak laki-laki itu alami. Jadi hal tersebut bisa mengganggu psikologis anak tersebut dan itu sudah jauh dari perlindungan terhadap anak-anak. Seharusnya pihak acara sendiri sudah memahami bagaimana klasifikasi dari narasumber yang akan diwawancarai, seperti narasumber kecelakaan ataupun bencana alam yang dapat meningkatkan trauma itu tidak boleh di bawah 18 tahun. Dan itu sudah ada peraturannya karena anak-anak di bawah usia 18 tahun ini masih tidak bisa mengingat kejadian-kejadian yang menurut mereka sangat mengerikan. Itu bisa sangat-sangat mengganggu psikologis mereka. Dan itu tidak baik untuk pertumbuhannya. Kemudian di kasus kedua ada dalam acara silet pada tanggal 3 Januari 2020 yang disiarkan di iNews TV. Ditemukan pelanggaran terhadap UU Penyiaran pasal 48 yang mana seorang paranormal Panglima Langit merampalkan kehidupan seorang artis. Sedangkan pada acara silat ini diklasifikasikan R. Yang mana klasifikasi R ini seharusnya pihak televisi mengetahui isinya itu terdapat edukasi dan hal-hal positif yang bisa meningkatkan pengetahuan remaja. Di acara itu menayangkan tentang ramalan yang belum pasti dan bisa jadi salah dan itu tidak ada dasar ilmu pastinya dan bisa menyebabkan remaja itu berpikir mentah-mentah, oh jadi seperti itu ya ramalan, oh ramalan itu seru ya, siapa tahu nanti akan nyata. Jadi mereka pasti akan percaya saja pada ramalan. Kemudian ini ditayangkan juga melanggar tentang rasa hormat terhadap hal pribadi. Mengapa melanggar hal pribadi? Karena ketika Panglima Langit ini meramalkan seorang artis, itu belum tentu Panglima Langit ini sudah meminta izin kepada artis tersebut. Begitu juga dengan stasiun televisi yang menayangkannya. Apakah stasiun televisi ini sudah mendapatkan izin dari artis yang diramalkan? Tentu saja pasti belum. Bisa jadi ketika artis ini tidak terima, dia akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib atas tuntutan pencemaran nama baik. Kemudian di kasus ketiga terjadi juga dalam acara silet yang tayang pada 13 Januari 2020 di iNews TV.
Pada laman kpi.go.id dijelaskan bahwa dalam siaran tersebut terdapat adegan berbahaya saat seorang pria bermain-main dengan seekor ular king cobra. Yang mana lagi-lagi acara ini diklasifikasikan R. Ketika sudah diklasifikasikan R, itu berarti tayangan tersebut tidak boleh ada adegan berbahaya. Sedangkan ada seorang pria bermain-main dengan ular king cobra ini sangat-sangat berbahaya. Apalagi program ini ditayangkan pada pagi hari. Pagi hari itu masih banyak anak-anak dan remaja yang menonton televisi. Bisa saja anak-anak ini akan meniru adegannya di rumah. Ketika mereka melihat ular, mereka dengan santainya memegang ular tersebut tanpa memikirkan bahaya dari ular tersebut. Kemudian kenapa ini melanggar? Karena yang menonton itu adalah remaja dan anak kecil, di mana remaja dan anak kecil ini emosinya belum stabil dan mereka belum bisa mengerti, oh itu adegan berbahaya, oh itu tidak boleh ditiru di rumah. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu di televisi ataupun di media manapun, mereka pasti akan penasaran untuk mencobanya. Jadi ini adalah penayangan yang sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, KPI memberikan sanksi kepada Silet karena hal tersebut. Kemudian di kasus keempat, di acara Jendela Dunia yang ditayangkan di TVRI pada 8 April 2020. Di acara tersebut terdapat adegan ciuman bibir antara seorang pria dan wanita. Hal tersebut melanggar pasal 48 ayat 4 butir C, D, dan E. Dalam penyiaran seharusnya sudah tahu dan memperhatikan kesopanan dan kesusilaan yang ada dalam masyarakat umum di mana siaran itu disiarkan. Sedangkan siaran tersebut disiarkan di Indonesia, yang mana Indonesia ini adalah negara yang menjunjung kesopanan dan kesusilaannya sangat tinggi. Kemudian harus bisa memperhatikan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme. Sedangkan pada tayangan ini terdapat cuplikan adegan seks, yakni berciuman bibir. Itu sangat-sangat disayangkan karena lagi-lagi tontonan ini berklasifikasi R, di mana yang menonton adalah anak-anak dan remaja. Ini ditayangkan di pagi hari. Anak-anak dan remaja bisa saja menirunya dengan begitu saja, karena apa yang mereka lihat itu pasti akan dan ingin mereka praktekkan. Kemudian harus mendahulukan dan memperhatikan perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Tetapi dalam acara ini semua itu tidak dipedulikan dan dilanggar. Mengapa melanggar? Mengapa harus memperhatikan perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan? Karena mereka ini rentan tersinggung dan rentan untuk menirukan. Jadi anak-anak dan remaja ini harus sangat-sangat pikirkan bagaimana mereka menonton acara itu, dan mereka harus sangat-sangat didampingi oleh orang tua mereka untuk menonton acara televisi agar mereka bisa mengerti apa yang mereka tonton sebenarnya. Kemudian acara yang diklasifikasikan R itu harus memuat edukasi dan hal-hal yang positif yang dapat ditiru oleh remaja dan anak-anak, dan mereka harus bisa mengertinya dengan sekali melihat. Jadi mereka harus bisa mencerna, oh tontonan yang saya tonton itu seperti ini, oh jadi begini. Jika itu memuat edukasi dan hal positif, mereka pasti akan mempraktekannya di rumah dan itu akan sangat berguna bagi mereka. Tetapi ketika diklasifikasikan R tetapi isinya jauh dari klasifikasi tersebut, itu akan sangat-sangat berbahaya bagi mereka ketika di rumah ataupun di luaran sana. Keempat kasus yang saya angkat ini bisa berpotensi untuk ditiru, seperti bermain dengan king cobra. Ini adalah hal-hal yang sangat berbahaya karena kita tidak tahu bagaimana bisa dari ular yang tidak sengaja kita temukan dan kita pegang begitu saja. Kemudian tentang meramalkan ini belum tentu kebenarannya. Jadi ketika orang percaya ramalan itu belum pasti benar-benar akan terjadi. Kemudian ada adegan ciuman bibir. Ini sangat disayangkan karena ditayangkan di
stasiun TV nasional yang mana itu adalah tayang di pagi hari. Itu sangat berbahaya karena anak-anak dan remaja pasti akan dan ingin untuk mencobanya. Dan untuk kedepannya saya harap stasiun-stasiun televisi di Indonesia dapat mengerti dan memahami lagi peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Mereka harus memahami benar-benar apa sebenarnya isi dari undang-undang tersebut, lalu baru mereka membuat acara. Sebagaimana tadi, jika acara tersebut berklasifikasi R, maka isinya adalah edukasi dan hal-hal yang positif yang dapat ditiru oleh remaja dan anak-anak. Dan itu ditayangkan di jam-jam pagi. Jika akan menayangkan yang tidak berklasifikasi R, maka sudah ada jamnya sendiri, di mana itu akan ditayangkan di atas jam 10 malam. Ketika itu tidak ada dan sedikit sekali anak-anak dan remaja yang menonton televisi. Mereka lebih memilih untuk tidur karena itu sudah jam-jam istirahat untuk remaja dan anak-anak. Karena tontonan televisi di Indonesia ini sangat-sangat tidak baik untuk remaja dan anak-anak, dan bahasa yang digunakan pula tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka tonton. Jadi saya harap untuk kedepannya penyiaran acara televisi ini diperbaiki dan bisa memperhatikan lebih tentang edukasi remaja dan anak-anak di Indonesia, karena anak-anak dan remaja di Indonesia ini banyak sekali dan mereka gemar menonton televisi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.